Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seperti biasa ya, tetap number one at school. Ya, bisa dilihat ya, di halaman baru motor saya saja yang parkir, yang lainnya belum ada yang parkir. Ya, ini sudah ada beberapa anak yang sudah berangkat. Ya, bisa dilihat yang lainnya masih kosong, belum ada. Hari ini saya akan mengajar di kelas 6B dalam pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Ya, ini adalah ruang gurunya. Bisa dilihat masih kosong. Belum ada orang satupun yang datang. Ya. Sekarang kita akan siapkan ruang kelasnya. Kita cari kuncinya terlebih dahulu. Habis itu kita baru menuju ke kelas 6B. Tetap ikuti terus ya. Siap, gerak. Mancing depan, gerak. Tegak, gerak. Oke, berikutnya. Siap, gerak. Kepada dasar merah putih hormat, gerak. Tegak, gerak. Berempat, gerak. Berdoa mulai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Sekarang supaya lebih semangat lagi dalam belajar, kita akan tepuk PPK dan salam PPK terlebih dahulu. Oke semuanya. Masih ingat nggak tepuk PPK? Masih. Oke semuanya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar matematika dan belajar tema ya. Tapi sebelum kita masuk di pembelajaran, Bu Guru cek dulu dong, hari ini yang nggak hadir siapa ya? Kara, lalu Putri. Ya oke baik ya, dua ya, berarti Kara sama Putri. Ya baik. Oke ya. Sekarang kita lanjut di materi matematika. Hari Senin kemarin Bu Guru sudah jelaskan materi matematika. Ada yang ingat kemarin Senin Bu Guru jelaskan materi tentang apa? Unsur-unsur lingkaran. Iya, benar, unsur-unsur lingkaran. Lalu apa lagi? Lingkaran. Iya, jadi sudah belajar matematika
diameter, atau bisa juga keliling sama dengan 2 kali pi kali jari-jari. Kalau di depannya pakai 2 kali pi, pasti di belakangnya jari-jari. Tapi kalau pi kali diameter berarti nggak pakai jari-jari. Kenapa? Karena diameter kan udah 2 kali jari-jari. Ya nggak? Ya, ingat ya, diameter itu 2 kali jari. Iya, oke baik. Ya, oke baik anak-anak. Hari ini kita akan masuk di luas lingkaran. Tapi sebelum kita masuk di luas lingkaran, Bu Guru ingin tahu dulu, apakah anak-anak sudah betulan paham dengan materi keliling lingkaran atau belum? Ya, jadi Bu Guru akan tes dulu dengan satu soal. Kalau anak-anak bisa, berarti sudah paham. Disajikan lingkaran, kemudian panjang dari titik pusat sampai titik misalnya ini B ya. Panjangnya 9 cm. Kemudian hitung kelilingnya. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana? Tulis keliling sama dengan pi kali diameter. Oke. Diameternya berapa ya? 18. Iya, 18. Kenapa diameternya 18? Tahu dari mana? Iya, karena diameter itu 2 kali jari. Berarti tulis di sini 18. Karena diameternya 18, berarti kita menggunakan pi berapa? Pi-nya berapa? 3,14. Oke, sekarang tinggal hitung. 3,14 dikali 18. Kita hitung menggunakan perkalian bersusun. 4 kali 8 berapa? 32. Simpan. 1. Simpan. 3. 1 kali 8 berapa? 8. Tambah 3 berapa? 11. Simpan. 1. 3 kali 8 berapa? 24. Tambah 1 berapa? 25. Oke, 4 kali 1? 4. 1 kali 1? 1. 3 kali 1? 3. Berapa di jumlah? 2. Lalu? 5. Lalu? 6. Lalu? 5. Di belakang koma berapa angka? 2. Iya, 56,52. 2. Bagaimana? Apakah sudah paham semua itu keliling lingkaran? Sudah. Intinya di mana? Intinya itu di perkalian. Kalau kalian nggak bisa perkalian, kerja begini nggak bisa. Makanya Bu Guru dari kemarin sudah bilang, sudah sampaikan ke anak-anak di rumah itu, perkalian harus dihafalkan. Jangan di rumah main terus. Kalau perkalian anak-anak nggak bisa, kerja begini nggak bakal bisa. Ingat pesan Bu Guru. Intinya di perkalian. Jadi makanya perkalian anak-anak harus bisa. Sudah kelas 6 loh. Ya, jadi harus bisa. Kalau misalnya anak-anak ada yang merasa susah, bingung, bisa tanyakan di Bu Guru. Jangan malu-malu bertanya, ya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, nanti nggak bakalan paham untuk materi berikutnya. Oke, bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuk di materi luas lingkaran. Ya, bagaimana cara mencari luas lingkaran? Rumusnya itu pi kali r kuadrat atau 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Iya, anak-anak boleh pilih pakai yang di atas boleh, pakai yang di bawah juga boleh, terserah ya, terserah anak-anak maunya yang mana. Contoh, kita masuk dalam contoh soalnya. Hitung luasnya. Di sini ada disajikan lingkaran. Panjang dari ujung A sampai ujung B 21. Berarti 21 ini namanya apa ya? Diameter. Iya, diameter. Ingat ya, ini namanya diameter. Kemudian disuruh hitung luasnya. Kita masukkan angka dalam rumus. Ya. 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Kita tulis 1/4-nya di sini. Ya. Habis itu tulis pi-nya. Pi-nya pakai berapa? 22/7. Kemudian diameter kuadrat. Diameternya berapa tadi? 21 kan? Nah, berarti 21 kali 21 ya. Ini hasilnya 441. Coba hitung. 1 kali 1? 1. 2 kali 1? 2. 1 kali 2? 2. 2 kali 2? 4. Oke, lihat. Berapa? 4. Iya, jadi 441 ini adalah hasil dari diameter kuadrat 21 pangkat 2. Hasilnya 441. Kemudian
dibagi 4 hasilnya berapa? 5. 346,5. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya anak-anak mau pakai 3,14 bagaimana? Nggak apa-apa, terserah ya. Boleh pakai 22/7, boleh pakai 3,14. Tapi kalau misalnya anak-anak bingung yang ada komanya, boleh pakai 22/7. Dengan catatan diameternya harus kelipatan dari 7. Kalau diameternya bukan kelipatan dari 7, berarti harus pakai 3,14. Seperti itu, mencari luas lingkaran. Bagaimana? Apa bisa dimengerti penjelasan dari Bu Guru? Bisa mengerti nggak? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa mengerti, Bu Guru akan memberikan latihan soal supaya Bu Guru bisa ukur kalian apa benar-benar paham atau enggak yang Bu Guru jelaskan. Ya, selamat mengerjakan. Kalau ada yang bingung, nggak paham, bisa ditanyakan. Anak-anak, tadi Bu Guru sudah kasih tugas, ya tugasnya ada di mari berlatih nomor 3. Anak-anak di situ mencari luas dari lingkaran. Ya, silakan yang berani maju kerja di depan. Ayo, Saya Bu Guru. silakan. Iya, mencari luasnya. Oke, jangan lupa rumusnya ditulis ya. Iya. Oke. Pi-nya pakai berapa? Iya. Oke. Yang 30 kuadratnya belum dihitung. 30 kuadrat berapa? Oke, tulis di bawahnya nak 900-nya, jangan di samping di bawahnya. Ya, tulis 3,14 kali 900 seperti itu. Ya, 3,14. Iya, di bawahnya. Ah, begitu. Nah, itu baru. Oke, baru dihitung 3,14 dikalikan 900. Oke. Iya. Oke, berarti berapa hasilnya itu? Berapa? 2000. 826. Iya, oke, benar. Oke, baik, yang berikutnya silakan, ayo maju kerja di depan. Iya, harus berani ya, jangan malu-malu. Iya, tunjukkan dong kalau kamu tuh bisa, jangan malu-malu. Ya, kalau misalnya nggak paham, tanyakan di Bu Guru. Oke, tinggal masukkan pi-nya berapa. Iya, kuadrat, ya, oke. Bawahnya iya, lalu hitung bawahnya 3,14 dikali 900. Resi mengerjakan. Kalau misalnya nggak paham, bisa tanya di Bu Guru. Coba sabar dulu. Ini kok ada komanya? Nah, ini kan tadi berapa? 900 toh? Nah, di sini tulis. Iya, oke.
Ya. Oke, baik anak-anak, sekarang kita lanjut di nomor 6 dan nomor 7. Ya, silakan nomor 6 dan nomor 7 yang berani maju di depan, silakan kerja. Saya guru. Ya, oke. Mau yang nomor berapa, Sandi? 6. Nomor 6, ya. Sandi mau mengerjakan soal nomor 6, silahkan. Iya, mencari luas dari keliling dengan jari-jari 28. Oke, dikali jari-jari kuatnya, jari-jarinya 28. Iya. Oke, berikutnya per 7. Lalu iya, hitung berapa hasilnya. Iya, 8 kurangi 7. Oke, berikutnya iya, 14 bagi 7. Iya, oke, benar. 14 lagi dong di situ. Iya, begitu. Oke, berarti di atas hasilnya 100. Ya, tinggal dikalikan. Berapa 22 dikali 112? Kalikan 22. Ya, hitung. Iya, lalu ya, tinggal dijumlah. Iya, tulis berarti hasilnya berapa itu, Sandi? Ya, 2400. Iya, oke, benar sekali, 2464. Ya, itu jawabannya sudah benar. Perhatikan, tadi yang nomor 6 jawabannya Sandi di depan udah benar ya. Berikutnya yang nomor 2, siapa yang berani maju? Saya guru. Iya, silakan. Yang nomor 2 juga masih sama ya, kita mencari luasnya. Di situ sudah diketahui diameternya ya, diameternya itu 16 cm. Milda ditulis dulu nak, di depan luas sama dengan ya di situ sama dengan mau pakai rumus yang mana? Oh, yang itu boleh ya, 1/4 kali pi kali diameter kuadrat. Iya, lalu iya, kemudian ada yang bisa dicoret enggak? Kalau ada yang bisa dicoret, coret aja. Ada. Oke, coret. Dengan ya, hitung hasilnya berapa? 256 dengan dengan 4. Oke, lanjut. Ya, sip, benar. Tulis di atas berarti di atas tulis dulu nak, di 256 dicoret, di atasnya tulis berapa tadi hasilnya? 64 toh? Ya, di situ. Oke, begitu. Ya, tinggal dikalikan 64. Iya, lanjut. Oke. Sip. Tinggal bawahnya. Iya. Lanjut. Benar, 8. 3 kali 6 18. Oke ya, tinggal dijumlahkan. Iya. Oke, simpan 1. Aduh, pelan-pelan. Ya. Oke, jangan lupa komanya di mana?
Komanya mana? Iya. 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 Benar. Jangan lupa komanya. Iya, oke. Iya, benar sekali. Ya, nomor 7 hasilnya sudah benar ya yang dikerjakan Milda di depan. Oke, silakan duduk. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar matematika tentang luas lingkaran. Tadi sudah ada beberapa temanmu yang sudah maju mengerjakan di depan, sudah bisa kerja, berarti sudah bisa memahami, sudah pintar. Untuk tugasnya jangan lupa, tadi Bu Guru sudah beritahu untuk tugasnya ada di halaman 44 dan 45 ya. Nggak semua di halaman 44, bagian B nomor 5 saja. Kemudian yang bagian C nomor 1, nomor 3 dengan nomor 4 gitu ya. Untuk tugasnya nggak dikirim di foto, nggak dikirim di WA, tapi besok hari Senin baru dikumpulkan ya. Bagaimana, mengerti? Iya, oke, baik. Sekarang Bu Guru berikan waktu istirahat sebentar 10 menit. Setelah itu kita belajar materi tema. Ya, silahkan boleh istirahat dulu 10 menit. Ya, oke, baik anak-anak. Setelah kita belajar matematika tadi, hari ini kita belajar tema masuk di pembelajaran 1 ya. Ada muatan materi bahasa Indonesia ya tentang informasi penting dalam teks sejarah, kalimat efektif atau dan kata baku. Ya, semuanya perhatikan. Jadi, mencari informasi penting bagaimana caranya? Kita harus bisa membaca cermat. Jadi, kalau di situ membaca cermat, paling tidak kita bisa menjawab pertanyaan yang disajikan setelah teks diberikan. Kalau kalian bisa isi, tandanya bisa membaca cermat. Berikutnya, kalimat efektif dan tidak efektif. Jadi, ini contohnya di dalam kotak. Silakan yang mau membaca. Siapa yang mau baca? Silakan. Ayo, siapa yang berani baca? Ayo baca. Peristiwa Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada Jumat 14 Agustus 1945. Terus tidak efektifnya? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Oke, tahu nggak bedanya di mana? Bedanya di kata? Iya, kalau di kalimat efektif nggak ada kata tanggalnya ya. Tapi kalau kalimat yang tidak efektif itu pakai tanggal ya. Jadi yang betul yang mana? Harusnya itu tidak usah ditulis tanggalnya. Jadi kalimat efektif itu yang lebih benar. Oke, kalimat yang kedua, silakan baca. Ayo. Ya, baik anak-anak, kita lanjut di kalimat efektif yang kedua. Silakan siapa yang mau baca? Silakan. Iya, silakan. Rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-75 negara Indonesia. Tidak efektifnya? Rakyat Indonesia memperingati hari ulang tahun negara Indonesia ke-75. Iya, oke, baik. Jadi di situ yang membedakan apanya? Yang mana? Yang mana? Yang mana yang tidak? Yang membedakan yang mana? Iya, harusnya itu yang efektif itu hari ulang tahunnya dulu yang di depan, kemudian dijelaskan baru negara Indonesianya yang di belakang seperti itu. Oke, baik. Terus yang berikutnya kita belajar kata baku dan tidak baku. Ya, perhatikan. Dengarkan ya. Kata baku itu apa? Ya, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya itu terdapat pada kamus bahasa Indonesia, itu namanya kata baku. Kalau kata yang tidak baku itu biasanya kata yang sering kita ucapkan sehari-hari yang nggak menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya apa? Misalnya ada kata apa yang pertama di situ? Iya, inisiatif. Ya. Kata tidak bakunya
proklamasi kemerdekaan Indonesia didahului oleh peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta yang dilakukan para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 WIB. Para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena para pemuda ingin Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang sehingga segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun selama berada di Rengas Dengklok, Bung Karno, Bung Hatta, dan para pemuda tidak menemukan kesepakatan apapun. Ahmad Soebarjo pun datang ke Rengas Dengklok dan membujuk para pemuda sehingga melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Para pemuda bersedia melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan keesokan harinya, yaitu pada 17 Agustus 1945. Akhirnya Ahmad Soebarjo berhasil membujuk para pemuda untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta pun segera kembali ke Jakarta pada 16 Agustus 1945 pukul 20 WIB. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Soebarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bertempat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol pada 16 Agustus 1945. Proses perumusan naskah proklamasi disaksikan oleh Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, Soekardi, Sudirjo, dan B.M. Dia. Kalimat pertama rumusan naskah proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Sementara di kalimat terakhir naskah proklamasi berbunyi, "Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Oke, terima kasih Queen sudah membaca. Oke, baik anak-anak. Tadi untuk teksnya sudah dibacakan oleh temanmu, oleh Queen. Sekarang Bu Guru mau tahu apakah anak-anak sudah bisa membaca cermat atau belum. Bu Guru akan memberikan soal. Kalau anak-anak bisa menjawab, berarti anak-anak sudah bisa membaca dengan cermat. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan Rengas Dengklok? Angkat tangannya yang bisa. Iya, apa? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta yang dilakukan para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30. Oke, benar. Pertanyaan kedua. Simak pertanyaan dari Bu Guru. Mengapa para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Mengapa? Siapa yang mau jawab? Saya Bu Guru. Ya, kenapa? Agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang sehingga segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Oke, benar ya. Jadi supaya Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Pertanyaan ketiga. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta dapat kembali ke Jakarta? Bagaimana? Ya. Bagaimana? Bagaimana? Ya, setelah melalui perundingan, Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Kapan kembalinya? Tanggal 16 Agustus 1945. Oke, ya. Yang berikutnya, pertanyaannya, di mana Bung Karno dan Bung Hatta menyiapkan proklamasi kemerdekaan? Ya. Di mana? Di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol pada 16 Agustus 1945. Oke, benar sekali ya. Jadi menyiapkan persiapan kemerdekaannya itu di rumahnya siapa? Iya, Laksamana Maeda. Di mana rumahnya? Di Jalan Imam Bonjol. Iya, benar sekali. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang menyaksikan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan? Siapa? Ya. Soekarni,
Iya. Iya, oke, benar sekali. Ya, jadi jika anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan dari teks, berarti anak-anak sudah bisa memahami teks dari bacaan tersebut. Ya, baik anak-anak, setelah kita belajar materi bahasa Indonesia, kita akan lanjut di materi IPA. Iya, ada yang tahu nggak materi IPA yang akan kita pelajari itu tentang apa ya? Iya, manfaat manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Oke, baik. Ada yang tahu nggak manfaat tumbuhan bagi manusia? Siapa yang tahu? Saya guru. Iya, silakan. Sebagai bahan makanan, Lalu? sebagai bahan bangunan, Lalu? bahan pakaian, Lalu? bahan obat-obatan, Iya, lalu? bahan aditif, bahan baku industri, sebagai penghasil oksigen, penyerap polusi dan karbon dioksida. Oke, benar. Sekarang, kalau manfaat tumbuhan bagi lingkungan, siapa yang tahu? Apa manfaat tumbuhan bagi lingkungan? Yang tahu silakan angkat tangannya. Iya, silakan. Apa lagi? Ayo. Tumbuhan menghasilkan oksigen sebagai bahan makanan, Iya. tempat hidup dan sarang bagi hewan-hewan tertentu, mencegah longsor dan banjir, Iya. menjadi pupuk alami misalnya kompos dan pupuk hijau. Oke, pintar sekali. Berarti Milda dia sudah memahami ya materi pemanfaatan tumbuhan baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Berikutnya pemanfaatan hewan. Pemanfaatan hewan bagi manusia. Ada yang tahu nggak manfaat hewan untuk manusia? Ya, oke, silakan. Sumber pangan sebagai sumber bahan sandang, sebagai bahan kerajinan, sumber tenaga, Iya, sumber pupuk organik, iya. sumber energi alternatif. Oke, benar sekali. Yang berikutnya, manfaat hewan terhadap lingkungan. Ada yang tahu nggak? Oh iya, silakan. Apa manfaatnya? Bukan tanaman, menjaga kesuburan tanah, Iya. lubang di tanah sehingga menghasilkan bahan penyubur tanaman berupa pupuk dari kotoran hewan. Oke, benar sekali. Ya, jadi materinya seperti itu tadi ya. Kita belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Bagaimana? Apakah anak-anak mengerti? Oke. Ya, oke, baik anak-anak. Setelah kita belajar IPA, yang selanjutnya kita akan masuk di materi IPS. Ya, dalam materi IPS kita akan belajar apa ya? Tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, benar sekali. Kita akan belajar makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ada berapa maknanya? 4. Yang pertama apa? Kedua? 3? 4? Oke. Ada yang bisa sebutkan nggak makna di bidang politik itu apa aja? Iya, silakan. Adanya demokrasi dalam pemilu, presiden dipilih oleh rakyat, persamaan hukum dan pemerintah. Iya, oke, benar sekali. Jadi makna di bidang politik seperti itu ya. Berikutnya makna di bidang ekonomi. Ada yang bisa jawab? Maknanya apa? Iya, Sandi? Kebebasan melakukan perdagangan, bebas aktif Indonesia dalam bidang ekonomi. Iya. Adanya investasi ke dalam negeri dan ke luar negeri. Oke, benar sekali. Berikutnya makna dalam bidang kebudayaan. Ada yang bisa jelaskan? Saya Oke, silakan. bebas berekspresi dalam berbagai kesenian, Oke, berikutnya? bebas melestarikan budaya. Iya, benar sekali. Berikutnya, makna yang terakhir, makna tentang pendidikan. Ada yang bisa jelaskan nggak makna tentang pendidikan? Silakan. Ya, ayo baca. Indonesia dengan prestasi. Kamu sebagai pelajar harus memaknai kemerdekaan dengan belajar giat dan bekerja keras untuk menggapai cita-cita pada zaman yang mudah merdeka. Saat itu kamu dengan mudah mendapatkan dan mempelajari informasi yang dapat menambah wawasanmu tanpa rasa takut. Informasi yang dapat kamu peroleh tidak hanya dari
Oke, baik. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dalam kita memaknai itu ada 4 ya. Ya. Yang pertama ada makna politik, ada makna ekonomi, makna kebudayaan, dan makna pendidikan. Iya, baik. Dari materi tema yang sudah kita pelajari ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, sekarang anak-anak Bu Guru berikan soal di halaman 81 dan 82. Silakan dikerjakan. Anak-anak, tadi semuanya sudah dapat nilai belum dari Bu Guru? Iya, baik. Sekarang karena waktunya sudah selesai, sudah habis ya, sudah jam 11, saatnya kita kembali ke rumah masing-masing. Tapi sebelum itu Bu Guru minta salah satu pimpin berdoa di depan. Silakan pimpin. Salah satu. Silakan. Ayo. Siap, Bro. Kepada Sang Hyang Putih hormat gerak, tegak gerak, cepat gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana adilna mudakhala salihin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan lupa ya, dari Bu Guru ada tugas. Tugasnya tidak perlu kirim di WA, tapi di bawah hari Senin depan. Oke? Iya, baik. Duduknya rapi. Nanti Bu Guru panggil satu persatu untuk pulang.